Hai guys, apa kabar di pagi hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu dan tentunya berjumpa lagi dengan saya di sini. Masih di Matrix TV. Semoga kalian semua tidak bosan melihat saya duduk setiap hari di sini. Oke, teman-temanku semua yang berada di negeri jiran sana, Malaysia, Singapura, Brunei, maupun yang berada di negeri Arab sana. Subscriberku semua, semoga kita sehat-sehat selalu di pagi hari ini dan kedepannya mendapat rezeki dari Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, para milenial yang baru hadir di channel ini, sebaiknya tidak dulu men-skip video ini karena saya akan menceritakan sedikit tentang perjalanan lika-liku kehidupan anak gadis yang menanggung beban pada keluarga, yang menanggung beban kehidupan. Oke, siapa lagi kalau bukan idola kita semua, yaitu Ressa atau sering disebut Ressa Jeneponto karena berasal dari Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Kian populer bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di Malaysia, Singapura, bahkan sampai di negeri Arab. Ressa memiliki suara yang hampir mirip dengan almarhum Nike Ardilla, seorang lady rocker Indonesia yang terkenal pada tahun 1990-an. Akan tetapi meninggal di usia yang masih belia, 19 tahun. Maka pada saat itu Ressa pun disebut sebagai Ressa Ardilla. Oke, teman-temanku semua, bagaimanakah perjalanan hidup Ressa sampai pada detik ini dan tahap ini? Dan apa saja lika-liku kehidupan dan berbagai arah rintangan yang dialaminya? Inilah yang saya akan bahas pada konten kali ini. Cerita kehidupan Ressa sangat banyak menginspirasi banyak orang, dan Ressa sesungguhnya berasal dari keluarga yang tak mampu, yang merupakan anak kedua atau penengah dari 3 bersaudara. Ayahnya meski sempat merantau ke Kalimantan untuk bekerja mencari nasib, tapi kini hanyalah seorang kuli buruh yang pekerjaannya tidak menentu. Sementara ibunya berjualan bakso. Ressa sendiri terpaksa harus berhenti sekolah pada saat kelas 1 SMP karena ketiadaan biaya. Saat itu kejadiannya, sang ayah yang sedang merantau di Kalimantan jatuh sakit. Ibunya pun kemudian menyusul ke sana dan Ressa diajak serta demi membantu segala sesuatu, termasuk bekerja di sana, kawan. Saat itulah Ressa meninggalkan sekolahnya. Pertimbangannya sangat jelas demi membantu kedua orang tuanya yang sedang sakit. Yang sekarang adik Ressa punya adik bungsu yang membutuhkan biaya. Karena itu dia rela meninggalkan sekolahnya, kawan. Setelah menetap kembali di Jeneponto, Ressa yang sudah tidak bersekolah lagi itu merasa harus ikut membantu perekonomian keluarganya. Apalagi saat itu kondisi ekonomi keluarganya belum membaik sama sekali. Ayahnya sama sekali tidak memiliki pekerjaan, dan rumah yang ditinggalinya pun sangat sederhana dengan atap rumbia yang bocor jika hujan akan tembus. Itu pun didirikan di atas tanah orang lain yang kapanpun bisa diambil oleh pemiliknya.
Maka mulailah Adinda Resa menyanyi di satu hajatan ke hajatan lainnya. Walaupun tak ada job menyanyi, ia gunakan waktu untuk membantu ibunya berjualan bakso. Andaikan Resa menggunakan waktu sebanyak mungkin dan sebaik mungkin untuk membantu kedua orang tua tersebut, ia benar-benar seorang pekerja keras. Nah, disinilah ketegaran seorang Resa, gadis yang lembut. Dalam situasi ekonomi keluarga yang sulit, dia tetap menatap kehidupan yang optimis, tidak mau mengeluh tentang keadaan apapun, apalagi sampai menyalahkan Yang Maha Kuasa. Dia sabar dan siap berjuang untuk menghadapi kesulitan apapun. Pernah sewaktu-waktu ayahnya sangat-sangat sedih, bahkan mengeluarkan air mata, kawan. Karena orang tua sebagai merasa bertanggung jawab untuk keluarganya dan tidak mampu memenuhi anak dan istrinya. Dan pada saat itu Resa dengan mengusap bunga ayahnya dan berkata, ayahku, janganlah menangis. Hari ini kita mungkin tak mendapatkan rezeki dari Tuhan, akan tetapi besok Tuhan akan memberikan rezeki itu kepada kita. Dan di lain waktu, ketika Resa dan keluarganya sedang berada di rumah kerabatnya di Makassar, mereka sampai-sampai tidak memiliki apapun untuk dimakan, beras pun tak punya. Teman-temanku semua, pada saat itu tiba-tiba Resa mendengarkan suatu irama musik dari sebuah hajatan, dan pada saat itu pula Resa meminta izin kepada ayahnya, ayah, saya akan pergi ke sana sebentar, ayah. Dan ayah menyetujuinya. Dan Resa pun pergi ke sana dan menyanyilah dia di sana dan membawa pulang hadiah, yaitu beras untuk dimakan bersama keluarganya. Sungguh sebuah perbuatan yang sangat mulia, kawan. Resa telah menjadikan dirinya sebagai tulang punggung keluarga. Resa pun berusaha untuk melangkah lebih jauh. Dia tidak ingin hanya menyanyi ke panggung hajatan, akan tetapi ia ingin menyanyi ke panggung yang lebih luas dan besar, biar dapat membantu dan meningkatkan taraf kehidupan keluarganya. Oleh karena itu, kawan, Resa mencoba peruntungannya dengan mengikuti audisi Liga Dangdut yang seangkatan dengan Selvi pada saat itu. Dan di akhir kompetisi, Selvi adalah sebagai juara dan Resa belum rezekinya pada saat itu. Dan pada tahun 2020 Resa pun mengikuti audisi Liga Dangdut, dan pada saat itu pun Resa belum juga mendapatkan keberuntungan. Oke, kawan-kawanku semua, meski Resa sudah berusaha sedemikian rupa sekuat tenaga, namun akhirnya Allah tidak akan membiarkan umatnya yang telah bersungguh-sungguh bekerja keras, apalagi untuk tujuan membantu kedua orang tua, serta dibarengi dengan beribadah kepadanya tanpa mengangkat derajatnya. Maka secara perlahan-lahan Tuhan membuka pintu rezeki buat Resa yang tak terduga-duga, kawan. Teman-temanku semua,
Melalui channel Napa Uga di YouTube, Ressa mulai dikenal di publik sebagai penyanyi yang mempunyai kemiripan yang hampir 100% dengan almarhum Nike Ardila. Dengan latar bengkel yang duduk di atas kursi plastik berwarna hijau, suara Ressa menggema di berbagai pelosok tanah air, bahkan sampai di negeri jiran Malaysia. Napa Uga sendiri mengungkapkan bahwa pada saat itu Mauro membeli sound, sehingga kemudian menawari Ressa untuk rekaman lagu. Maka terjadilah rekaman lagu di tempat bersejarah itu. Bukan hanya lagu Selorok milik Nike Ardila, akan tetapi lagu Poppy Mercury, Ella dan Ziana Zain, melainkan lagu dangdut pun dia kuasai. Akan kegemarannya lagu-lagu Nike Ardila, melalui sebuah cerita, Ressa pernah menemukan sebuah kaset kawan yang dibuang oleh warga. Dia ambil dan dia memutar kaset itu berulang-ulang sampai Ressa menghafal lagu Nike Ardila. Memang ada-ada saja netizen yang meragukan suara Ressa yang mirip almarhum. Banyak yang mengira bahwa rekaman itu hanya editan atau lip sync. Untuk membuktikannya, Ressa kemudian menyanyi tanpa menggunakan musik sama sekali. Akhirnya mereka mulai mempercaya akan keaslian suara Ressa. Tidak lama kemudian, kabar tentang Ressa sampai ke telinga salah satu komposer musik, yaitu Melly Goeslaw. Dan dia pun langsung tertarik. Dan bukan pada hanya suaranya, akan tetapi kehidupan dari Ressa. Karena itu, Melly Goeslaw membuat postingan di Instagram tentang kehidupan Ressa dan suara Ressa. Oke teman-teman semua, mungkin sampai di sini dulu cerita singkat dari perjalanan hidup Ressa Jeneponto. Dan berikutnya kita akan menyaksikan lagi tayangan atau uploadan di video berikutnya. Dan jangan lupa sebelum mengakhiri, sebaiknya kita subscribe dulu channel ini agar nantinya teman-teman semua bisa mendapatkan notifikasi di HP kalian semua. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukan hati, salam Yahweh.